Resmi mempercepat penguatan ekonomi desa melalui skema pembiayaan baru, Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama 4 Menteri. Melalui skema ini, pembangunan infrastruktur koperasi tidak lagi dilakukan secara mandiri oleh desa, melainkan menggunakan kredit korporasi dari bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara yang dikelola secara terpusat oleh PT Agrinas Pangan Nusantara Persero. Setiap unit koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih memperoleh plafon pembiayaan maksimal hingga 3 miliar rupiah per gerai. Pembiayaan ini bersumber dari Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia. Dari total plafon tersebut, sebesar 2,5 miliar rupiah dialokasikan untuk belanja modal atau capital expenditure. Dana ini digunakan untuk pembangunan fisik koperasi, mulai dari kantor koperasi, gerai sembako, gudang penyimpanan termasuk cold storage, fasilitas logistik, kendaraan operasional, hingga klinik dan apotik desa. Sementara itu, sebesar 500 juta rupiah dialokasikan sebagai belanja operasional atau modal kerja awal. Dana ini berfungsi memastikan koperasi dapat langsung beroperasi setelah fasilitas fisik selesai dibangun. Skema ini merupakan pembaharuan penting dari pola pembiayaan sebelumnya. Jika sebelumnya kredit perbankan disalurkan langsung ke koperasi, kini pemerintah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik. Dana pinjaman dari Himbara tidak disalurkan langsung ke koperasi, melainkan dikelola oleh Agrinas untuk menjamin standar pembangunan, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas pelaksanaan proyek. Dengan skema ini, koperasi desa tidak lagi dibebani risiko teknis konstruksi dan dapat fokus pada pengelolaan usaha serta pelayanan kepada anggota. Terkait pengembalian pinjaman, pemerintah menyiapkan mekanisme yang terukur dan berkelanjutan. Untuk koperasi desa, angsuran akan dibayarkan melalui pemotongan dana desa secara bertahap. Sementara bagi koperasi kelurahan, sumber pengembalian berasal dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil. Pengembalian kredit dilakukan dengan tenor 6 hingga 10 tahun dengan tingkat bunga kompetitif yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Ketentuan teknis penganggaran dan pemotongan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih menjadi pusat ekonomi rakyat di desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu memotong rantai distribusi, menekan harga kebutuhan pokok, serta menciptakan lapangan kerja baru secara berkelanjutan. Dengan dukungan pembiayaan terstruktur, pembangunan terstandar, dan pengawasan lintas kementerian, koperasi desa diarahkan menjadi tulang punggung ekonomi nasional dari tingkat paling bawah. Resmi mempercepat penguatan ekonomi desa melalui skema pembiayaan baru, Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama 4 Menteri. Melalui skema ini, pembangunan infrastruktur koperasi tidak lagi dilakukan secara mandiri oleh desa, melainkan menggunakan kredit korporasi dari bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara yang dikelola secara terpusat oleh PT Agrinas Pangan Nusantara Persero. Setiap unit koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih memperoleh plafon pembiayaan maksimal hingga 3 miliar rupiah per gerai. Pembiayaan ini bersumber dari Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia. Dari total plafon tersebut, sebesar 2,5 miliar rupiah dialokasikan untuk belanja modal atau capital expenditure. Dana ini digunakan untuk pembangunan fisik koperasi, mulai dari kantor koperasi, gerai sembako, gudang penyimpanan termasuk cold storage, fasilitas logistik, kendaraan operasional, hingga klinik dan apotik.